sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi apa? Bisa dibaca? Teknis ya. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan mengajak kalian untuk speaking terlebih dahulu biar semangat, oke? Oke. Ikuti ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, ha, tepuk 2, yes, tepuk 3. Ayo, bareng-bareng ya. Tepuk 1, ha, tepuk 2, yes, tepuk 3. Oke, lagi. Tepuk 1, 2, 3. Oke, sebelum materi dimulai itu ada diskusi awal. Nah, Ibu mau bertanya, menurut kalian apakah semua tempat, orang atau benda dapat digambarkan dengan jelas melalui kata-kata? Bisa. Menurut kalian gimana? Bisa. Bisa. Ya, benar. Terus tujuan pembelajaran ya. Yang pertama menjelaskan pengertian teks deskripsi. Kemudian yang kedua mengidentifikasi struktur teks deskripsi. Yang ketiga menulis teks deskripsi sederhana. Dan yang keempat ada membacakan hasil teks deskripsi. Nah, pengertian teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, suasana atau orang secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar atau merasakan langsung objek yang dideskripsikan. Nah, teks ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan hidup melalui penggunaan bahasa yang detail dan imajinatif. Kemudian ada ciri-ciri teks deskripsi. Di sini ada berapa ciri-cirinya? 5. Bisa dikatakan semuanya. Itu ciri-ciri teks deskripsi. Kemudian ada ciri-ciri teks deskripsi. Ada 3, yaitu ada deskripsi objektif, yaitu yang menggambarkan kenyataan tanpa dipengaruhi pendapat pribadi. Yang kedua ada teks deskripsi subjektif, yaitu objek berdasarkan kesan atau pesan penulis. Kemudian yang ketiga ada deskripsi spasial, nah menggambarkan objek berdasarkan ruang atau tempat. Ada 3 ya. Kemudian struktur teks deskripsi. Ada identifikasi, yaitu gambaran umum yang berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Kemudian yang kedua deskripsi bagian, berisi rincian tentang objek seperti bentuk, warna, ukuran, atau suasana. Nah, yang terakhir ada simpulan atau kesan. Ini tuh bersifat opsional, bisa ada atau bisa tidak. Nah, berisi kesan umum atau ringkasan penulisan terhadap objek yang telah dideskripsikan. Kemudian kaidah langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan terlebih dahulu. Yang kedua ada mengamati objek secara langsung atau melalui imajinasi. Yang ketiga menentukan tujuan penulisan. Yang keempat ada menyusun kerangka tulisan. Dan yang kelima ada mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi yang utuh. Dan yang keenam ada menggunakan bahasa yang menarik dan detail. Ada 6 langkah-langkah menulis teks deskripsi. Nah, sudah paham belum? Sudah. Oke, sekarang dikerjakan soalnya. Ini Ibu bagi satu persatu ya. Nanti Ibu pilih 2 anak maju. Ya, bentar. Ya, cuma satu.
Belum. Ya. Ayo dua anak maju ya. Jawaban itu aja yang cerita tes deskripsi yang di bagian bawah. Itu pilih salah satu aja. Ya. Majunya semuanya. Enggak, itu aja yang bagian bawah poin 3. Nomor 3. C poin C. Ya, poin C. Ada yang bingung kan? Nggak punya pulpen. Yang udah ke siapa? Kamu nggak punya udah belum? Iya. Siapa yang mau maju? Dua anak ya? Ya nanti ada sesuatu. Iya yang C. Menulis teks deskripsi 2 paragraf. Kurang satu anak lagi ya. Ya sini. Banget juga. Masuk ke sini ya. Bapak di sini. Saya akan mendeskripsikan yang berjudul teman saya. Oke, teman saya bernama Afni. Dia sangat cantik. Kita berdua sering pergi bersama, makan geprek, dan ke tempat-tempat wisata. Ya. Oke, terima kasih ya Mbak Nana ya. Selanjutnya. Selanjutnya. Mbak Nana sini dulu. Jangan break dulu. Oke, sini belakang ini Mbak. Perkenalkan, saya Najwa. Di sini saya akan membacakan tes deskripsi berjudul Rumahku. Rumahku berada di Pekalongan, bercat putih dan dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Rumahku dekat dengan area persawahan yang luas. Di pagi hari banyak orang berbondong-bondong lewat depan rumah untuk ke sawah dan ladang. Sudah. Ya, tepuk tangan. Nah, jadi itu